Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Oke, nah sekarang kira-kira apa nih masukan Pak Faiz bagi kami di Komisi Yudisial, khususnya pada saat kami menjalankan tugas advokasi hakim, melindungi hakim, menyuarakan penghormatan terhadap hakim, membudayakan pemuliaan hakim gitu, supaya kami bisa menjalankan tugas kami secara efektif, Pak. Bagaimana kami melakukan kampanye, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana Pak menanamkan penghormatan terhadap hakim di tengah masyarakat kita, Pak? Jadi kalau menurut saya ya secara umum ada 3 jalan yang bisa kita tempuh. Yang pertama konvensi. Konvensi itu lewat aturan, lewat kesepakatan bersama, mungkin lewat konvensi-konvensi budaya, adat, sosial bersama masyarakat. Kita tanamkan bersama-sama, itu jalur konvensi. Mungkin sudah dilakukan kalau yang ini. Iya Pak, jadi sudah. Kita lewat, punya peraturan Komisi Yudisial khusus ke lapangan, bareng-bareng ini advokasi hakim, betul. Yang kedua mungkin menarik juga kalau ini istilah dari Konfusius ya, orang melakukan kebaikan itu lewat jalan imitasi. Masyarakat kita sebagian besar ini secara mental ada yang bilang mental follower. Jadi sesuai dengan idola-idolanya masing-masing. Pengikut. Ya, baik dalam agama, sosial, budaya. Yang muda-muda juga mungkin mengidolakan ini itu. Jadi dia ini melakukan apa, tidak melakukan apa sesuai idolanya dalam tanda petik. Maka penting menurut saya idola-idola ini dalam tanda petik ya Mas Ian, kalau di agama mungkin para ustadz, para ulama, para kiai, kalau di dunia entertainment para artis, di dunia pemerintahan ya para pejabatnya, itu mencontohkan hal yang positif ini. Oke, menjadi teladan. Pak, ya? Jadi qudwah kalau bahasa agamanya. Qudwah itu jadi teladan. Karena kalau pokok-pokok tokoh-tokoh ini contohnya negatif, kemungkinan besar diikuti bawahnya. Kadang-kadang yang bawah ini jauh lebih sadis daripada yang atasnya. Iya, tapi sayangnya Pak, memang ada kecenderungan kan, yang saya rasa hampir semua orang tahu bahwa bad news is a good news. Jadi ketika ada berita tentang pelanggaran perilaku, korupsi, hakim menerima suap, itu diberitakan secara masif kemana-mana gitu. Tapi pada saat hakim memutus dengan adil, memutus dengan pertimbangan yang sangat dalam gitu ya, atau hakim yang bisa menjaga gitu integritasnya dengan tetap hidup sederhana, itu jarang diberitakan. Karena memang yang diberitakan itu yang negatif-negatif. Kalau dari sisi ini mungkin kita perlu strategi untuk membuat viral, mungkin ada konten-konten yang cerita tentang kehidupan para hakim yang bisa jadi teladan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin pendekatan pada beliau-beliau, para tokoh, para ini untuk mensosialisasikan. Beliaulah nanti yang mencontohkan gimana cara menyikapi, gimana cara. Karena kadang-kadang kan mungkin ada yang bermasalah, berkasus, terus sifatnya kontra, gayanya anti terhadap hakim, anti terhadap itu. Terus ini yang jadi berita, terus yang bawah-bawah niru, yang bawah-bawah itu yang menurut saya sering jadi masalah. Makanya semoga yang mungkin punya pengikut serba sedikit, mungkin yang jadi panutan di tengah masyarakat juga mencontohkan yang positif-positif. Betul. Karena harus muncul kesadaran, terutama di kalangan hakim, Pak ya. Apalagi kalau kita bicara hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung. Mereka the best legal minds. Mereka adalah orang-orang yang ada di puncak peradilan, gitu ya. Itu harusnya betul-betul menjaga perilakunya, integritasnya menjadi teladan, Pak ya. Jadi dia harus jadi pelopor di tengah masyarakatnya. Jadi sangat disayangkan ya Pak, ketika kemudian ada perkara korupsi yang kemudian terjadi di Mahkamah Agung gitu ya, dilakukan oleh hakim yang dianggap ya memang kemudian ada di posisi tertinggi begitu Pak ya. Jadi ini yang kemudian memperberat. Pada akhirnya memperberat upaya kita untuk
Ya, jadi sementara kan banyak di antara masyarakat kita itu ya pokoknya mikirnya simpel saja. Begitu ada yang jelek ya berarti tidak bisa diikuti itu semua, kan gitu. Betul. Berarti tidak bisa dijadikan panutan itu semua. Iya. Nah, ini menurut saya yang kedua ini penting. Yang ketiga, sosialisasi itu tetap kuncinya lewat jalur pendidikan. Pendidikan. Iya. Jadi mungkin perlu dicek atau dievaluasi lagi, sudah enggak sih anak-anak kita, adik-adik kita, mungkin sejak SD atau malah mungkin sejak TK dengan format sesuai usia mereka, menanamkan kesadaran ini. Jadi kesadaran tentang tertib hidup, kesadaran tentang pentingnya hukum, tentang pentingnya kepatuhan, pentingnya posisi-posisi seperti hakim dan lain sebagainya, itu menurut saya jauh lebih masuk kalau lihat pendidikan, apalagi sejak usia awal. Mungkin materi-materi kurikulum tertentu perlu diadaptasi menyesuaikan ini. Karena betapapun ya kadang-kadang kalau sudah dewasa itu kan lebih sulit menganunya, mindsetnya sudah terbentuk. Tapi kalau dari awal diatur, ditata, mungkin bisa lebih masuk yang seperti itu. Oke. Nah, tadi kita bicara soal bagaimana menanamkan penghormatan terhadap hakim di masyarakat, Pak. Sekarang saya mau tanya, kalau di negara, Pak, gimana nih kita mendorong dan memastikan bahwa negara, gitu ya, sistem negara itu kemudian memberi penghormatan, menempatkan hakim di tempat semestinya, memuliakan hakim. Bagaimana, Pak? Kalau negara dia punya kekuasaan sebenarnya. Kuncinya tetap pada will-nya. Bukan pada bisa apa, mau atau tidak. Betul. Jadi ada banyak hak yang memang harus dipenuhi. Iya, dan mereka mau. Kalau saya negara sebenarnya tidak pada sumber dayanya punya atau tidak, tapi mau atau tidak. Menghidupkan posisi ini. Karena bagi saya kalau di Indonesia ini ada beberapa posisi yang urgent. Ada pendidikan, ada hukum, ada kesehatan, yang 4 agama. Ini 4 ini menurut saya sangat influensi, sangat penting kuncinya untuk kejayaan mudahnya ya kita sebagai bangsa. Jadi ya tetap perlu goodwill yang jadi intinya. Jadi ada enggak goodwill untuk bidang ini? Jadi untuk orang-orang ini yang dimuliakan, yang bahkan panggilannya saja yang mulia kalau sedang bertugas. Sudah enggak sih pemuliaan itu diberikan? Kalau yang tadi yang masyarakat, yang rakyat biasa itu kan pemuliaan ya sifatnya mungkin lebih etik, lebih sifatnya normatif. Tapi yang negara mungkin ya enggak cukup kalau hanya itu. Iya. Jadi mulai dari kesejahteraannya, peningkatan kapasitas intelektualnya. Dalam sejarah Islam itu kan orang-orang posisinya ini terjamin. Karena orang yang memutuskan hal sepenting itu kan kalau mungkin teman-teman ada yang belajar, kalau dulu saya di madrasah ada materi namanya adabul bahsi wal munadharah. Jadi adabnya orang untuk berdiskusi, memutus sesuatu, mencari kebenaran, itu yang pertama ndak boleh lapar, ndak boleh marah, ndak boleh dendam. Intinya harus sejahtera, nyaman hidupnya, pikirannya ndak bercabang kemana-mana, fokus. Nah ini kalau ini tidak terjamin, orangnya masih lapar, masih butuh ini, butuh itu. Ini harus mikir sekolah anaknya, harus mikir itunya. Mungkin ya tidak fokus, akhirnya masuk mudah terpengaruh. Betul, dan kalau tidak salah ada ajaran dalam Islam, Pak, yang bilang bahwa jika engkau telah memilih hakim di antara engkau, maka penuhilah kebutuhannya. Maka sejahterakanlah dia. Dan apabila kebutuhan itu telah engkau penuhi dan dia masih berkhianat, maka hukumnya adalah bughoh. Jadi seperti pengkhianatan terhadap negara. Ini kan artinya, Pak, harus berjalan beriringan. Bahwa pemuliaan hakim, penghormatan hakim, pemenuhan hak-haknya itu harus dipastikan, dan pengawasan hakim termasuk pendisiplinannya itu juga harus dijalankan. Supaya kemudian hakim bisa. Jadi memang ya seperti saya bilang tadi, dalilnya Spiderman tadi Iya, betul. bahwa di balik
amanat yang besar, tanggung jawab yang besar, kewajiban yang besar biasanya ya relevan, kompatibel dengan anugerahnya, dengan pemberiannya, dengan fasilitas yang dimiliki dan lain sebagainya. Ya, baik Pak Faiz, saya rasa kalau kita lanjutkan ini nggak akan selesai Pak. Dan saya yakin ini masih sebagian kecil saja ya yang Pak Faiz ketahui, atau sebenarnya apa yang bisa digali dari ajaran Islam maupun filsafat ya mengenai hakim, mengenai peradilan, dan mengenai upaya kita bersama untuk menghormati hakim dan memuliakan peradilan Pak. Tetapi saya rasa ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Tentu saja harus kita kontekskan pada sistem hukum Situasi formal kita, ya, pada aturan-aturan konstitusi, pada aturan-aturan hukum, termasuk pada ketentuan mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim tadi yang saya sampaikan gitu ya. Tetapi harapannya apa yang tadi didiskusikan, apa yang Pak Faiz jelaskan, itu bisa jadi sumber inspirasi bagi kita pada saat berupaya untuk menyempurnakan berbagai kerangka hukum tadi, maupun pada saat memastikan bahwa kita memang berperilaku sesuai dengan berbagai kerangka hukum tadi. Terima kasih banyak Pak Faiz atas kehadirannya dan kesediaannya untuk bersama kami membahas topik ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Demikian pemirsa, bincang-bincang saya dengan Dr. Fahrudin Faiz tentang bagaimana kita seharusnya menempatkan posisi hakim dalam tempat yang terhormat dan mulia. Saya rasa apa yang sudah dijelaskan tadi bisa jadi masukan buat kita semua untuk sama-sama menghormati hakim dan peradilan di Indonesia. Tentu saja tanpa mengecilkan peran atau tugas kita untuk mengawasi perilaku mereka. Sampai jumpa di podcast berikutnya, mungkin dengan tema dan topik serta pembicara yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.